Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيتها الأخوات أعزكن الله. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, pelajaran adab, kita melanjutkan pelajaran kita pada pelajaran adab, dan sekarang kita masuk kepada adabus safar. Adab safar, itu adab melakukan safar, perjalanan. Ya. Yang pertama, ini terkait dengan musafir. Yustahabbu lil musafiri, dianjurkan bagi orang yang hendak bersafar atau melakukan perjalanan. Yang pertama, idza nawas safara, apabila seorang sudah niat mau safar, ayyastakhirallaha, agar beristikharah. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk kepada yang lebih baik. Apakah safar ini lebih baik ataukah tidak? Fi safarihi, terkait dengan safarnya hada, dengan safarnya ini. Caranya adalah bi ayyusalliya rak'ataini, yaitu dengan salat sunnah 2 rakaat. Min ghairi shalawatil mafrudati, yang bukan termasuk salat fardu. Tsumma, kemudian yad'u, dia berdoa, bidu'ail istikharati, ya, kemudian dia berdoa dengan doa istikharah. Jadi salat sunnah 2 rakaat, lalu kemudian setelah itu berdoa dengan doa istikharah. Yaitu doa istikharah yang cukup panjang doanya, yang dimana doa istikharah ini, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu hadzal amra khairan li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri
faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Allahumma wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarran li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni fasrifni anhu wasrifhu anni waqdur liyal khaira haitsu kana thumma ardini bihi. Nah, ini doa istikharah ya. Jadi doa istikharah ini cukup panjang redaksinya, lafadznya, hadisnya. Nanti kita bisa kita kopikan dan kita kirimkan ke grup ya. Nanti dikirimkan ke grup. Dan doa ini cukup panjang. Jadi karena seseorang yang hendak melakukan safar, ya dia hendak melakukan safar, dia nggak tahu ke depannya itu bagaimana dan seterusnya, maka ya hendaknya dia berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya diberikan petunjuk, agar supaya diarahkan yang terbaik ya terkait dengan safar, ya, agar diberitahukan mana yang terbaik. Nah, hadis yang menjelaskan tentang doa istikharah ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir. Ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, lalu kemudian selanjutnya yang kedua adalah adab yang kedua, ayyatuba ilallahi. Ayyatuba ilallahi min kulli ma'siyatin 'amilaha. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala maksiat yang dia kerjakan. Ya, dari segala maksiat yang dia kerjakan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala maksiat yang dia kerjakan. Wa yastaghfirullah, dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah, min kulli dzambin, dari setiap dosa, iqtarafahu, yang dia lakukan. Dari setiap dosa yang dia lakukan. Fa innahu, ya, karena sesungguhnya dia, fa innahu la yadri, karena sesungguhnya dia nggak tahu, madza wara'a safarihi, apa yang ada, ya, wara'a itu kan di belakang, safarihi di belakang perjalanan, maksudnya setelah perjalanan nanti bagaimana dia nggak tahu, apa yang akan terjadi pada dirinya dan seterusnya dia nggak tahu, ya, jadi dia tidak tahu, maka oleh karena itu ya dianjurkan baginya dia bertaubat, ya, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia safar nanti, dia tidak tahu. Lalu kemudian yang ketiga, ayyarudda al-madhalima wal amanati, mengembalikan kezaliman dan amanah. Ya, menggalibkan kezaliman dan amanah ila ashabiha, kepada pemiliknya. Kalau ada kezaliman, ya harus dia minta maaf. Kalau memang ada amanah, ya dia minta atau dia tunaikan kepada yang memang berhak menerimanya. Wa ayyaqdiya duyunahu, dan agar supaya membayar hutang-hutangnya. Ya, bayar hutang. Au yuwakkila man yaqdiha anhu, atau dia mewakilkan kepada orang
untuk membayarkan hutangnya. Wa ayyusiya ahlahu, dan dia berwasiat kepada keluarganya bi khairin, dengan wasiat yang baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, ayyatazawwada li safarihi bil ma'i wat ta'ami wal mali. Ayyatazawwada, berbekal, li safarihi, untuk perjalanannya dia berbekal, bil ma'i, dengan membawa air, wat ta'ami, dan makanan, wal mali, dan juga berbekal harta. Ya kalau sekarang mungkin nggak bekal makanan ataupun minuman, banyak warung di jalan. Tapi zaman dahulu, ya namanya safar, perjalanan menempuh padang pasir, nggak ada orang jualan, ya di jalan nggak seperti sekarang. Ya, adapun sekarang, kalau Allah misalnya dia tidak berbekal dengan harta, dengan air atau makanan, dia berbekal harta. Ya, dia berbekal harta. Yang dimana nanti dengan harta tersebut, dia bisa membeli makanan dan juga dia membeli minuman. Jadi ada satu kisah, di mana kisah ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 197 yang bagian akhirnya watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Jadi ini kisahnya, yaitu ada jamaah haji, rombongan jamaah haji dari Yaman. Mereka menunaikan ibadah haji tanpa berbawa bekal sedikit pun, nggak bawa bekal sedikit pun. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, perintah agar membawa bekal. Bekal keimanan, ketakwaan juga, bekal zahir juga harus dia bawa. Karena akhirnya mereka jamaah haji yang dari Yaman ini akhirnya sampai di kota Makkah jadi meminta-minta kepada orang-orang. Itu disebabkan karena mereka tidak mau membawa bekal. Di bekal keimanan, ketakwaan, tetap bekal zahir, minuman, makanan, harta juga. Yang kelima, yustahabbu lil musafiri ayyastahiba rafqatan salihatan. Dianjurkan bagi musafir agar ayyastahiba, bersama rafqah salihah, yaitu teman yang baik, rombongan yang baik, yang saleh, fi safarihi, di perjalanannya. Jadi hendaklah dia bersama dengan rombongan teman-teman yang baik dalam perjalanannya. Yukhaffifuna anhu, yang dimana teman-teman yang baik itu bisa meringankan darinya wahsyatat tariqi. Wahsyah itu kegelisahan ketika di perjalanan. Jadi daripada dia sendirian gelisah di perjalanan, ya, hendaklah dia bepergian bersama dengan teman-teman rombongan, tentunya teman-teman yang saleh. Jadi teman sehingga tidak sendirian, tidak gelisah di jalan. Wa yusa'idunahu 'indal hajati, dan teman-teman itu menolongnya ketika ada keperluan. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu
ma fil wahdati ma a'lamu ma sara raqibun bilailin wahdahu. Lau ya'lamun nasu, kalau seandainya manusia mengetahui ma fil wahdati, apa yang dirasakan ketika wahdah itu sendirian. Ma a'lamu ma sara raqibun. Ya, kalau seandainya manusia mengetahui apa yang aku ketahui ketika sendirian, artinya sendirian itu ya sendirian lah, artinya dia bepergian sendirian. Termasuk Nabi SAW kan pernah sendirian di Gua Hira. Bagaimana rasa nggak nyamannya sendirian, ya. Masara raqibun bilailin wahdahu. Masara, maka tidak akan ada orang yang melakukan perjalanan. Raqibun, yaitu orang yang mengendarai, dia nggak akan berjalan. Bilailin, di malam hari, wahdahu, sendirian. Dia nggak akan mau berjalan di malam hari sendirian. Lalu yang keenam, yustahabbu lil musafirina idza kanu thalathatan fa aktsara. Yustahabbu, dianjurkan lil musafirina, bagi orang-orang yang safar melakukan perjalanan, idza kanu thalathatan, apabila mereka jumlahnya 3 orang, fa aktsara, atau lebih, ayyu amiru ahadahum, agar mereka menunjuk pemimpin, ya, salah seorang di antara mereka. Ayyu amiru ahadahum alaihim, mereka menunjuk satu pemimpin yang menjadi pemimpin mereka. Jadi kalau safar, bepergian, ya harus ada amir safar, yaitu pemimpin dalam perjalanan. Fadzalika ad'a, karena yang demikian itu lebih bisa menghantarkan kepada ilantizami umuri, kepada teraturnya urusan-urusan mereka. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza kharaja thalathatun, apabila ada 3 orang keluar fi safarin, melakukan safar, falyu'ammiru ahadahum, hendaklah menunjuk amir salah seorang di antara mereka. Ya, hadis diriwayatkan Abu Dawud. Yang ketujuh, yustahabbu as-safaru, dianjurkan safar awwalan nahari, pada permulaan siang. Permulaan siang maksudnya pagi hari. Wa awwalal laili, pada permulaan malam. Permulaan malam ya isya misalnya, atau bahkan sebagian kalau disebut permulaan malam maghrib, ya maghrib. Ya, ba'da isya lah. Safar berangkat ba'da isya atau kemudian pagi hari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuri. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum biduljati. Alaikum biduljati. Ya, hendaklah kalian permulaan malam. Ad-dulja ini permulaan malam. Jadi melakukan perjalanan di permulaan malam. Fa innal arda tutwa bil lail, karena sesungguhnya bumi seakan-akan dilipat di malam hari. Maksudnya perjalanan enggak terasa karena tidak terlampau panas, enggak terlalu terik, ya, tapi mulai perjalanannya di permulaan. Jadi perjalanan malam itu terasa lebih cepat. Waduljati, yang dimaksud dengan ad-duljah adalah awwalul lail, permulaan malam. Wa qila, yang dikatakan juga al-lailu kulluhu, malam, seluruh malam disebut dengan duljah. Yang kedelapan, yustahabbu lil musafiri idza arada safaran, dianjurkan bagi musafir apabila dia sudah hendak berangkat safar, ayyuwaddi'a ahlahu, agar dia berpamitan kepada keluarganya, wa aqaribahu, dan kerabat-kerabatnya, wa asdiqa'ahu, dan teman-temannya. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'al, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatim a'malik. Ya, astaudi'ullaha, aku titipkan kepada Allah, dinaka, agamamu, wa amanataka, dan amanahmu,
wa khawatima a'malika, dan penutup amal. Jadi kalau orang yang kalau misalnya ada orang safar, dia pamitan kepada kita, maka kita katakan kepada orang yang hendak safar itu perkataan yang disebutkan di sini, yaitu astaudi'ullaha dinak. Aku titipkan kepada Allah agamamu, wa amanataka, dan amanahmu. Artinya agar dia menjadi orang yang amanah termasuk selama perjalanan. Wa khawatima a'malika, dan penutup amalmu. Nah, lalu kemudian orang yang hendak safar ini menjawab, astaudi'ullaha allati la tadi'u wada'i'uhu. Aku menitipkan kepada Allah yang tidak akan hilang, tidak akan sia-sia sesuatu yang dititipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kesembilan, idza arada al-musafiru rukuba dabbatihi, apabila musafir hendak menaiki kendaraannya, zaman itu ya unta, kuda, min sayyaratin, kalau sekarang ya mobil, au ta'iratin, atau pesawat ta'irah, au nahwiha, au nahwihima, atau yang lain ya, selain pesawat, selain mobil. Falyusammillaha, hendaklah dia membaca bismillah. Wa idza stawa 'alaiha, dan apabila sudah naik di atasnya, falyukabbir thalathan, maka hendaklah dia bertakbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Thumma yaqulu du'a as-safari, lalu kemudian dia membaca doa safar. Wa huwa, yaitu doa safar adalah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina. Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi sakhkhara lana hadza, yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kami. Ya, maksudnya dijadikan dia tunduk sebagai kendaraan yang ditunggangi, dikendarai. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ya, maha suci Allah yang menundukkan ini kendaraan ini untuk kami. Wa ma kunna lahu muqrinina, dan tidaklah kami mempunyai kuasa atasnya. Ya. Nah, ya artinya hewan-hewan, ya kalau di dalam hal ini kendaraan, mobil, itu semuanya ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang jadikan kita bisa mengendarainya. Ya, kita diberikan ilmu untuk bisa mengendarainya. Kita diberikan kemampuan untuk bisa mengendarainya. Kita nggak punya kemampuan untuk mengendalikannya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kita kembali seluruhnya hanya kepada Allah. Munqalibun, kembali. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, kami memohon kepadamu fi safarina, dalam perjalanan kami, hadza ini, al birra, kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan.
Wa minal amali ma tarda, dan kami memohon amal perbuatan yang engkau ridai. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami perjalanan kami ini. Watwi anna bu'dahu, dan lipat untuk kami bu'dahu, kejauhannya. Jadi dilipat biar nggak terasa jauh. Allahumma, selanjutnya, Allahumma antas sahibu fis safari. Allahumma antas sahibu fis safari, ya Allah, engkaulah yang menemani dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahli, yang menggantikan menjaga keluarga. Jadi keluarga yang kita tinggalkan juga kita mohon kepada Allah agar dijaga mereka. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu min wa'tha'is safari, dari kepayahan perjalanan. Wa ka'abatil manzari, dan pandangan yang menyedihkan, pemandangan yang menyedihkan. Wa su'il munqalabi, dan keadaan yang buruk tatkala kembali, fil mali, pada harta, wal ahli, dan keluarga. Jadi ini doa safar ya, naik kendaraan, baca bismillah, sudah sampai di kendaraan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa, atau boleh pakai sifat mufrad, Allahumma inni as'aluka. Kalau pakai sifat jamak, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza waqfi 'anna bu'dahu. Ya, dan seterusnya tadi ya. Wa minal amali ma tarda. Allahumma antas sahibu fis safari wal Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa atwi 'anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Nah. Yang ke-10, yustahabbu takbiru, dianjurkan takbir inda su'udi, ketika menanjak. Allahu akbar, atau kalau pesawat mau takaf ya. Wat tasbihu, dan tasbih indal hubuti, ketika turun. Subhanallah, 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 jalannya menurun. Di hadis Jabirin, karena hadisnya sahabat Jabir radhiyallahu an, qal kunna, kami idza yas'idna kabbarna, apabila kami nanjak naik kami bertakbir. Wa idza nazalna sabbahna, dan ketika turun kami pun bertasbih. Naam, yang ke-11, yustahabbu lil musafiri, ini yang benar lil musafiri ya. Dianjurkan bagi musafir ayyad'uwa athna as-safari, berdoa ketika safar, ketika perjalanan. Li'anna da'watahu mustajabatun, karena doanya ketika safar diijabah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, thalathatun da'watuhum la turad. Ada 3 golongan manusia, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya adalah orang yang sedang dalam keadaan safar, al-musafir. Yang ke-12, idza ihtaja al-musafiru lil mabiti aw ar-rahati, apabila al-musafir butuh, yahtaju butuh lil mabiti, untuk menginap, aw ar-rahati, atau istirahat, atna as-safari, tatkala perjalanan, fa alaihi al-ibti'ad 'anil tariqi. Fa'alaihi al-ibti'adu 'anil tariqi. Hendaklah dia menjauh dari jalan. Artinya jangan sampai tidurnya di jalan. Jadi zaman itu kan bikin tenda ya, naik onta sehingga bikin tenda. Jangan bikin tendanya di tengah jalan, nanti tentu ditabrak orang.
Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arastum, apabila kalian, arastum artinya tinggal singgah untuk istirahat. Ai nazaltum lirahati, kalian singgah untuk istirahat. Fajtanibut tariqa, maka jauhilah jalan, jangan bikin tendanya di jalan. Fa innaha turqud dawabi wa ma'wal hawami bil laili. Karena jalan itu adalah jalan untuk hewan lewat, atau bahkan ma'wal hawam, menjadi tempat bagi hewan-hewan berbisa, ya serangga, hewan berbisa di malam hari. Ya, hawam ini serangga-serangga atau hewan-hewan di malam hari. Lalu yang ke-13, idza qada al-musafiru hajatahu, apabila seorang musafir telah menyelesaikan hajatnya, wa gharadahu, dan tujuannya, minas safari, dari safar tersebut, ya keperluannya sudah selesai, fa alaihi ta'jilu bil la'udati, hendaklah segera pulang ilal ahli, kepada keluarga. Li hadithi Abi Hurairah, karena hadisnya sahabat Abu Hurairah. Ya, wa fihi, dan di dalam hadis tersebut terdapat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza qada ahadukum nahmatahu min safarihi falyu'ajjil ila ahlihi. Fa idza qada, apabila sudah menyelesaikan, ahadukum, salah seorang di antara kalian, nahmatahu, hajatnya, nahma ini hajatnya, kebutuhannya, min safarihi, dari safarnya tersebut, falyu'ajjil ila ahli, segeralah dia pulang kepada keluarganya. Yang ke-14, yustahabbu lil musafiri, dianjurkan bagi musafir, idza raja'a ila ahli, apabila dia pulang ke keluarganya, alla yadkhula alaihim lailan, jangan masuk ke rumah malam hari, mendatangi istrinya, masuk ke dalam rumah malam hari, jangan. Illa idza akhbarahum, kecuali sudah kasih tahu kepada mereka, kepada keluarga dahulu, saya pulang nih, gitu. Li hadithi Jabirin, karena hadisnya sahabat Jabir. Qala, berkata sahabat Jabir, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyataraqa ar-rajulu ahlahu laila. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang pulang atau mendatangi istrinya di malam hari, maksudnya pulang dari safar, datangnya malam-malam, karena mungkin istrinya belum siap, dalam keadaan yang belum siap, atau ya dalam keadaan yang dia nggak senang kalau dipandang oleh suaminya dalam keadaan seperti itu. Ya kecuali sudah beritahu sebelumnya. Kalau kayak zaman sekarang mungkin bisa telepon dulu atau kemudian kasih pesan dulu gitu ya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW apabila pulang dari safar, beliau SAW malam hari berkemah dulu di luar kota Madinah, baru kemudian keesokan harinya waktu duha Nabi SAW masuk ke kota Madinah. Yang ke-15, yusannu lil musafiri hina wusulihi minas safar, disunnahkan bagi musafir hina wusulihi minas safar, ketika dia sudah sampai dari safarnya, dari perjalanannya, dianjurkan ayyadhhaba ila, agar dia pergi ke ilal masjid, agar dia pergi ke masjid. Ya pulang dari safar dianjurkan dia pergi ke masjid. Wa yusalli, dan salat fihi, di masjid tersebut, raka'ataini, 2 rakaat. Pulang dari safar ke masjid, salat sunnah 2 rakaat. Fa'an Ka'b bin Malik, dari sahabat Ka'b bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza qadima min safarin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila datang dari safar, bada'a bil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dengan mendatangi masjid, fa shalla fihi rak'ataini, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat, muttafaqun alaih. Naam ayyatuha al-akhwat, a'azzakunallah. Ya inilah adab-adab yang mesti diperhatikan tatkala kita safar. Di sini disebutkan ada 15 poin ya adab safar. Ya baik, silakan. Ada pertanyaan? Tafadhal kalau ada yang bertanya.
Ya. Ya, ini kita ulang mulai dari poin 5. Ya. Poin 5, perhatikan. Poin yang kelima ini, jadi hendaklah orang dianjurkan bagi orang yang musafir, safar, dia berteman dengan rombongan orang-orang yang saleh, yang baik. Ya, yustahabbu lil musafir, dianjurkan bagi musafir, ayyastahiba rafqatan salihatan, dia bersama dengan rombongan, rafqah ini rombongan teman-teman yang baik, yang saleh. Di safari, dalam perjalanannya. Yukhaffifuna anhu, yang bisa meringankan bagi dirinya, wahsyatat tariq, ya namanya orang jalan, perjalanan itu kan suka nggak enak ya, nggak nyaman. Karena ada temannya jadi rasa sendiriannya jadi hilang. Wa yusa'idunahu indal hajati, dan menolongnya ketika ada hajat, ada keperluan. Nabi SAW sabdakan, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahda", kalau seandainya orang tahu bagaimana rasanya sendirian, ma'alam sebagaimana ketahui, masar raqibun bilailin wahdahu, misalnya enggak ada orang yang mau jalan perjalanan malam. Yang ketujuh, yustahabbus safaru awwalan nahar, dianjurkan safar di permulaan siang, artinya pagi hari, mulai berangkatnya pagi hari, wa awwalal laili, dan permulaan malam. Jadi jangan terlalu malam berangkat. Ya, sebagaimana sabda Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkailah umatku di waktu paginya. Dan Nabi SAW sabdakan, alaikum bitul jati, hendaklah kalian bepergian yang malam hari, artinya malam hari dimulai dari malam hari. Pada Isya misalnya, fa innal arda tutwa bil laili, karena bumi itu dilipat di malam hari. Jadi kalau capek perjalanan di malam hari. Nah, lalu kemudian selanjutnya yang sebelum ke 11, ini mundur dulu ini. Yang ketiga, ayyaruddal madhalima wal amanati ila ashabiha, mengembalikan kezaliman, artinya minta maaf kalau kita ada kezaliman, dan menunaikan amanah kepada orang yang berhak. Jadi misalnya kita masih ada tanggungan hutang, termasuk juga ini ya, atau kemudian ada amanah yang belum ditunaikan, segera ditunaikan sebelum safar. Ini yang ketiga. Yang kesembilan, apabila musafir sudah naik di atas kendaraannya, dia naik baca bismillah. Ketika dia naik baca bismillah. Lalu kemudian ketika sudah di kendaraan, sudah duduk, dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini poin 9. Lalu baca doa safar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza waqi 'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Lalu kemudian selanjutnya poin yang ke-10, poin ke-10, dianjurkan takbir ketika jalanannya menanjak dan tasbih ketika jalan menurun. Poin ke-11, dianjurkan bagi orang yang sedang safar memperbanyak doa kepada Allah, permintaan apa saja, kebaikan dunia dan juga di akhirat. Karena orang yang sedang safar termasuk orang yang sedang dalam keadaan kalau dia berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-12, apabila seseorang yang dalam perjalanan dia butuh istirahat, menginap, singgah,
maka janganlah dia tidur di tengah jalan. Seperti kita sudah jelaskan bahwa orang di zaman dahulu safar kan dia berhenti pakai tenda ya, dia pakai tenda berkemah. Ya jangan kemudian berkemahnya di tengah jalan, dia pasang tendanya di tengah jalan. Karena apa? Karena ya tempatnya orang lewat tentunya, dan juga ada hewan-hewan tanah atau hewan-hewan berbisa yang lewat, membahayakan dirinya. Lalu kemudian yang ke-15, dianjurkan bagi orang yang pulang dari safar, dia dianjurkan singgah ke masjid, lalu salat sunnah 2 rakaat, baru pulang ke rumahnya. Jadi ketika pulang dari safar, dia mampir dulu ke masjid, lalu kemudian dia salat sunnah 2 rakaat, baru kemudian pulang. Nah, itu semuanya kita udah jelaskan dari mulai berapa tadi? 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, dan 15. Kita sudah sebutkan semuanya. Ya, kita cukupkan dulu ya pelajaran kita di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.